Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Marni. Dan pada video kali ini saya ingin membuat podcast yang berhubungan dengan geografi. Nah, untuk narasumber kita pada pagi hari ini, itu narasumber pertama saya, yaitu seorang mahasiswa geografi. Tentunya dia lebih paham kan mengenai geografi. Mari kita tanya-tanya. Halo. Sebelumnya nama saya Gica, biasa dipanggil Aji. Oke. Menurutmu sebelum kamu masuk ke sini tuh, kan kamu udah semester 3 nih sekarang. Menurutmu pas waktu SMA itu bayanganmu geografi itu kayak apa sih? Dulu pas SMA sih, kalau bahas geografi pasti berhubungan dengan peta. Soalnya itu aja yang dipelajari waktu SMA. Iya. Terus sekarang gimana? Ternyata setelah masuk lebih dalam, ternyata bukan sekedar peta ya. Banyak hal yang dipelajari, dari bumi, dari dalam sampai ke atas langit itu dipelajari semuanya. Jadi kan geografi itu ada yang berhubungan dengan manusia kan, manusia dengan lingkungannya. Nah, menurutmu sendiri karakter dari anak geografi itu kayak apa sih? Karakter kamu lah gitu. Kalau karakter seorang geografi sih seorang tuh harus memiliki kecerdasan atau peka sih terhadap lingkungannya. Contohnya tuh kayak mana tuh? Ya, kita tuh harus peduli dengan lingkungan kita kan. Misalnya kita kenal dengan orang sebelah duduk kita, atau di lingkungan kos kita, atau di lingkungan saat kita belajar. Tentu kan kita berhubungan dengan semua orang, tidak melulu itu saja orangnya. Oh, iya. Berarti harus memiliki sikap yang ramah gitu nggak sih? Lebih. Tapi kalau seandainya orang itu nggak mau kenal sama kita gimana tuh? Itulah yang patut dipertanyakan. Perlu mungkin belajar lagi ya sebagai seorang geografi. Nah, menurutmu apa sih manfaat terbesarnya geografi di era zaman sekarang ini? Ini banyak sih. Kalau untuk soal manfaat geografi, mungkin tidak disadari banyak orang malahan. Kita kan sering menggunakan Android, pakai aplikasi GPS atau map, itu pakai ilmu geografi yang diterapkan. Abang-abang ojol mencari alamat kan pakai Google Map. Iya, lo bisa baca map? Bisa lah. Kirain ada geografi nggak bisa baca map. Maluin kali kalau anak geografi nggak bisa lah baca peta, lihat map. Iya. Nah, ini kan sekarang udah berapa lama tinggal di Padang? Udah mau 1 tahun sih. Jadi isu-isu tentang terjadinya tsunami di Padang tuh menurutmu tuh gimana? Aku ya, kalau lihat dari prediksi itu ada juga rasa takut kan akan terjadinya itu hal-hal yang tidak diinginkan tuh. Tapi sebuah prediksi itu kan bukan sembarang dibikin saja, tentu ada kajian ilmiahnya di balik belakang itu kan. Tapi menurut aku sih sebagai anak geografi kita tahu akan hal tersebut, jadi kita bisa mempersiapkan akan hal tersebut melalui mitigasi bencana misalnya. Kalau udah terjadi itu udah siap melari? Nggak melari atau pergi supaya gitu ke sana? Ya, selamatkan diri lah yang penting. Makasih ya. Oke, mungkin hanya itu pembicaraan kita pada pagi hari ini tentang geografi. Kita lanjutkan next time. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Lisa Marni. Dan di podcast kali ini kita punya narasumber yang kedua. Dia anak geografi juga. Halo. Perkenalkan dirinya dulu Kak. Perkenalkan, nama saya Ihsan Arif Saputra, bisa dipanggil Ihsan. Oke, dia Kak Ihsan ya. Jadi menurut kamu nih, apa tuh geografi? Sebelum kamu masuk ke geografi ini sendiri, Kalau menurut saya geografi itu
Itu ilmu yang membahas tentang bumi, peta. Ya itu saja yang saya ketahui waktu itu. Dan sekarang setelah masuk semester 3, menurutmu geografi itu gimana? Kalau geografi itu kan ilmu yang mempelajari tentang hubungan, persamaan, perbedaan antar ruang di bumi. Dan kajian geografi itu adalah manusia dan lingkungan. Jadi geografi itu tidak hanya sekedar mempelajari tentang peta saja, tetapi juga mempelajari yang sosialnya juga. Jadi geografi itu ada sosialnya juga Ya, ya? ada. Jadi karakteristik nih dari orang-orang geografi itu gimana? Apakah kita harus pakai baju seperti ini supaya kelihatan gitu anak geografinya atau gimana? Karakteristik dari anak geografi itu tidak selalu memakai baju angkatan geografi kan. Itu tidak selalu juga membawa peta besar bahwa menandakan kita jadi anak geografi. Ya. Cukup berinteraksi dengan banyak orang walaupun tanpa dikenal, saling berinteraksi, kan ada pelajaran geografi sosial. Jadi kalau ingin mencerminkan karakter bagi seorang geografi itu, kita harus memperbanyak interaksi kepada orang lain. Misalnya tidak hanya sekedar interaksi dengan anak FIS saja, tapi juga dengan berinteraksi dengan anak FE juga dan lain sebagainya. Sip. Jadi pertanyaan berikutnya, jadi fungsi dari geografi ini pada zaman sekarang itu menurutmu itu gimana? Menurut saya fungsinya itu sekarang sudah lebih maju ya. Jadi kalau kita memetakan lahan itu sudah ada ilmunya itu penginderaan jauh. Jadi dulu kan sulit, apalagi drone belum ada waktu itu. Jadi semakin maju perkembangan zaman itu akan memudahkan kita dalam mencari data, misalnya dalam menentukan penggunaan lahan, dalam tutupan lahan, bisa menggunakan salah satunya ilmunya itu penginderaan jauh. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita gunakan itu seperti map. Ya seperti map, bisa menentukan letak. Misalnya kita kan contohnya saja daerah Gunung Pangilun, kita nggak tahu kan di mana daerahnya. Jadi dengan menggunakan Google Map itu mempermudahkan kita untuk menuju ke lokasi yang disebutkan tersebut. Jadi geografi sangat bermanfaat ya. Iya, sangat bermanfaat di zaman sekarang. Jadi kita balik topik nih mengenai isu Padang yang bakal terjadi tsunami itu menurutmu gimana? Kalau menurut saya itu kemungkinannya ada. Tentu kan kita harus mempersiapkan diri dulu. Tentu kalau untuk mengatasinya kan nggak ada, tapi untuk mencegah kan ada tuh. Jadi untuk mengantisipasi tentu kan ada himbauan dari BMKG. Tentu kita sudah mempersiapkan segala sesuatu yang harus diselamatkan. Jadi kalau misalkan benar-benar terjadi tsunami, jadi bisa kita mencari rute yang aman, bisa mempersiapkan segala sesuatu. Jadi kalau misalkan terjadi tsunami, itu bisa kita langsung gimana? Bisa langsung jadinya gitu. Langsung cari tempat buat nyelamatin diri ya. gitu ya. Jadi alat yang dipersiapkan, barang-barang itu sudah bisa disiapkan secara langsung. Jadi kalau ada tsunami kamu langsung lari atau gimana dulu? Langsung lari lah. Iya. Tentu dari sekarang harus mempersiapkan diri dulu. Misalnya kemasi barang yang berharga, ada siapkan tas khusus. Jadi kalau terjadi tsunami atau enggak lah, sebelum tsunami itu tentu gempa kan yang berkekuatan tinggi, langsung kita mempersiapkan diri untuk lari. Jadi simulasi lah dulu Ya, dari simulasi. seorang. Kasih ya Kak. Ya. Oke, mungkin itu podcast kita untuk narasumber yang kedua. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.